الحداد وأصولهم وأولهم إلى الحق أحمد بن الحج وأولهم إلى روى الحبيب وأولهم إلى المرشد وأولاده المهدي له بكر الحسن المسلم وأصولهم وأولهم أن الله يغفر له ويرحمه ويرحمه منا ومن المصطلح الكريم وعلوم في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعظيم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحاجة بسبب كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والبلاد من خير البلاد إلى مقبول وحب وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحبيب مع العلامة قطب الشام وبدر العباد الحبيب أبو بكر قال الحداد رحمه الله تعالى وتمنى على بعلومه في الدارين آمين رضي الله عنه وقال رضي الله عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dars sebelumnya daripada sifat yang bertanam di dalam hati, di antaranya adalah sifat sombong. Sifat sombong ini ada di antaranya makhluk Allah, ada yang mengucapkan sombong, mengucapkan perkataan yang menunjukkan bahwa dia sombong, seperti saya, aku ini. Nah, itu termasuk daripada orang yang mempunyai sifat sombong. Yang pertama di antaranya itu iblis. Iblis waktu disuruh oleh Allah Ta'ala sujud kepada Nabi Adam, tidak mau. Dia menjawab, aku ini tercipta dari api, saya ini tercipta dari saya. Kata si. Terus yang kedua, Fir'aun. Tidak ada yang baik, yang jelek semuanya Fir'aun. Yang kedua Fir'aun mengaku saya ini adalah Tuhan, kata Fir'aun. Yang ketiga Namrud juga sama juga. Terus yang keempat, selain daripada ketiganya ini, daripada orang-orang yang mengucapkan, yang berbangga diri bahwa semuanya itu amal itu dari dia, bukan dari Allah. Termasuk daripada sifat sombong. Jadi orang yang mengatakan saya ini, aku ini, kalau udah aku, udah pasti ini, ini tadi. Itu termasuk daripada sifat sombong. Kelanjutannya apa? Faman ta'azama bi nafsihi wa 'udiba biha. Orang yang menganggap tinggi pada dirinya sendiri, wa ujiba biha, dan ujub, bangga diri, wa taqarnas, dan merendahkan orang, wastasgharahum, dan meremehkan atau menghina seseorang, bahwa al-mutakabbiru, orang tersebut termasuk orang yang sombong, al-mamqutu, yang dimurkai oleh Allah. Wal kibru, dan sombong, innama yakunu fil qalbi, bahwasanya menempati sifat sombong ini menempati di hati. Walakin takunu lahu alamat, tetapi bisa nampak alamat, tandanya pada pribadi seseorang, bizahir, di luar, tadullu alaihi, yang menunjukkan kesombongan tersebut. Faminha, di antaranya apa? Hubbut taqaddum ala nasi, mencintai, menyukai daripada memajukan kepada manusia, pengen menonjol, pengen terdepan daripada seorang manusia, juga termasuk sifat sombong. Beda kalau di pesantren dulu biasanya itu ada caper, cari perhatian. Kalau cari perhatian kepada guru itu tidak apa-apa. Tapi kalau cari perhatian sama orang itu tidak boleh. Tidak bisa. Kalau kita santri diajarkan itu caper terhadap guru, biar apa? Biar dikenal sama guru, biar mendapat berkahnya guru, biar mendapat doanya guru. Tapi kalau sama orang lain yang bukan guru, itu tidak boleh. Sama guru,
biar mendapatkan doanya, biar mendapat keberkahan dari guru. Wa izharu tarafu'i alaihim, dan menampakkan kecongkakan kepada mereka. Wa hubbu tasaddur fil majalis, dan menyukai selalu tampil, pengen tampil terus dalam suatu majelis. Kalau bahasa kita itu pengen pegang mic terus. Bukan ahlinya, tapi pengen pegang mic terus. Pokoknya di mana tempat ada suatu, di tempat ada mic-nya, ada perkumpulan yang ada mic-nya, pengen pegang mic terus, pengen ngomong terus. Jadi pengen dianggap orangnya. Itu termasuk daripada takabur, sombong. Wa tabakhturi wal ikhtiyar fil mishyah, dan congkak wal ikhtiyar sama congkak fil mishyah dalam kalau berjalan. Congkak dalam berjalan. Dalam ayat lain, la tusahhir khadaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, dan janganlah tusahhir khadaka, wajahmu, lin-nasi, khadaka lin-nasi, janganlah memalingkan wajahmu kepada manusia. Manusia tidak boleh memalingkan. Ketemu sama temannya tidak boleh dimalingkan. Senyum, sunnahnya bagaimana senyum? Yang paling afdal itu mengucapkan salam. Meskipun sunnah tapi lebih afdal. Sesuatu yang sunnah tapi lebih afdal daripada wajib apa? Di antaranya salam. Salam itu meskipun sunnah tapi mengucapkannya lebih afdal. Sunnah lebih afdal daripada menjawabnya wajib, tapi lebih baik daripada mengucapkannya. Yang mengucapkan salam lebih baik daripada menjawab salam. Meskipun sunnah tapi lebih baik. Sunnah apa? Salam kan mendoakan ya saudara kita mendapatkan keselamatan. Kita juga kan didoakan lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang lebih bagus tambahin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ditambahin. Itu kalau sama muslim. Tapi kalau sama orang apa temennya kafir umpamanya, gimana? Jangan ucap salam. Apa? Selamat pagi, selamat sore. Karena tidak bisa mendoakan orang kafir, itu tidak bisa. Mendoakan keselamatan tidak bisa. Tapi kalau mendoakan biar dapat hidayah bisa. Punya temennya orang kafir umpamanya, doa sama Allah biar dia dapat hidayah, boleh. Tapi kalau doakan apa keselamatan, didoakan diampuni dosanya, bisa. Dan terkabulkan, boleh. Karena orang kafir tidak bisa diampuni kecuali masuk Islam. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan kecongkakan, dengan takabur. Naik mobilnya mahal umpamanya, harganya miliaran umpamanya, jalan dengan takabur, itu tidak boleh. Kalau ada suatu namanya penyakit ain. Apa penyakit ain ini? Penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Penyakit ini sihir kala ini. Apa penyakit ini? Sebabnya apa ini sebab penyakit ini? Seseorang melihat dengan perasaan takjub atau tidak senang. Ini penyakit ini bisa menimbulkan sesuatu yang dia lihat. Kalau di apa namanya? Di Yaman ini itu sampai orang yang bisa menimbulkan penyakit ini mobil sampai kebalik. Ini kalau menurut akal tidak bisa diterima. Cuma orang yang orang-orang tertentu, para wali ini menceritakan kepada murid-murid mereka penyakit ini. Kalau di kita bisa, soalnya di Yaman kan terkenalnya kota seribu wali. Kalau di kita ada, tapi tidak sampai jungkir balik. Kenapa? Di kita ini banyak dosanya. Kalau di sana kan perempuan itu cadar, kelihatan paling matanya tok. Kalau di kita kan tidak terbuka lebar. Jadi kalau beribadah melihat aurat langsung berkurang. Kalau di sana tidak ada melihat aurat. Kalau di pasar itu kebanyakan yang belanja itu laki-laki. Perempuan jarang ditemukan. Penyakit N kalau di kita ini contohnya
kalau kita makan, ada kucing kita makan ikan, ayam, ada kucing melihat kita, terus tidak dikasih. Dengan pandangan kucing tadi itu, kucingnya lapar, melihat kita makan makanan ini dengan sebab pandangan kucing tadi itu namanya penyakit ain. Ain itu mata, jadi penyakit mencret. Kalau udah pokoknya penyakit yang karena makanan itu jadi penyakit mencret atau penyakit jantung atau jadinya itu paling rendah. Itu bahaya kalau kita suka pada memamerkan harta kita. Bahaya, nanti punya mobil bagus dipamerkan, dilihat tetangganya yang nggak punya. Nanti bisa jadi besok karena dengan sebab pandangan tetangga kita yang nggak senang atau takjub, katakan alhamdulillah punya mobil bagus itu jangan dicuci biar kelihatan jelek. Kalau enggak, ada tulisan penangkalnya, ada di sana itu. Kalau di kita ada yang bisa menyembuhkan penyakit lain, ada. Terus ada kalau orang yang punya begitu dan dia tidak mau menyalahkan orang, harus banyak-banyak mengucapkan Masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Atau kalau kita punya mobil atau motor tidak terlalu ya, mobil paling yang mahal itu di belakangnya atau depannya ditulisin Masya Allah. Stiker itu, stiker Masya Allah. Jadi kalau orang melihat, ada tulisan Masya Allah, langsung terhapus itu penyakitnya, langsung ditolak pandangannya itu, langsung takjub. Jadi langsung Masya Allah, dengan kehendak Allah itunya tidak bisa mengenakan, tidak bisa menyakiti. Terus dosa ada. Ya kalau orang ini ya dosa, tapi kalau yang takjub tadi dia tidak dosa, dia bilang takjub. Terus wal istikamu, dan menolak atau tidak suka min an yuradda alaihi kalamuhu, orang yang menyanggah perkataannya, wa in kana batilan walaupun batil. Biasanya musyawarah, dia mengutarakan pendapat, terus ada yang tidak terima, di sampingnya tidak terima, teman-temannya tidak terima, dan senang. Itu termasuk daripada sifat sombong. Jadi maunya pendapatnya dia pengen diterima. Ini namanya gimana ya? Berbeda pendapat itu sudah sunnah, hukum sunnah. Ikhtilafun ummati, ulama aja banyak yang berbeda pendapat ya, apalagi kita banyak kebanyakan pikiran, banyak otak, itu sudah menandakan banyak berbeda pendapat. Walintina'u min qaulil haq, dan mencegah daripada tidak mau daripada menerima kebajikan. Wal istighfaru bid'amatil muslimin, dan merendahkan kelemahan orang-orang muslimin, wa masakinihim, dan orang miskin. Merendahkan orang-orang miskin, bidang miskin, sampai dhewe, bidang sugih, dan saken nabi tonggone yang miskin. Jangan, tidak boleh termasuk sifat sombong. Kadang-kadangnya itu orang yang kaya kadang-kadang jadi miskin, orang yang miskin kadang-kadang kaya. Allah Subhanahu wa taala itu gampang membolak-balikkan seseorang, itu gampang. Dari tadinya kaya jadi miskin, gampang. Perampokan, naudzubillah umpamanya, yang miskin tiba-tiba dapat THR banyak jadi kaya, bisa. Gampang Allah. Terus diantaranya juga wa minha tazkiyatun nafsi wa thana'u 'alaiha, membersihkan daripada reputasi diri dan memuji reputasi dirinya. Jadi umpamanya kalau sudah tinggi itu pun tidak boleh sombong. Kalau orang mempunyai hati baik, tidak mungkin dia sampai sombong. Tapi kalau hatinya sudah buruk, sombong. Derajat duniawinya digunakan semena-mena, naik pangkat sedikit, langsung bawahannya dirusak atau seenaknya melakukan kepada bawahannya, tidak boleh. Tapi kalau seseorang mendapatkan derajat tinggi itu seperti padi, semakin naik tambah rendah. Ya,
Jangan sebaliknya. Pohon-pohon yang les, naik tinggi, takut tebang langsung ambruk. Jadilah seperti Pak. Wal fakhru bil abai, yang diantaranya penyakit sombong apa diantaranya? Sombong kepada ayahnya min ahli yakin, ayahnya orang anak kiai umpamanya, anak habib umpamanya. Wah bapakku loh ini, bapakku, bapaknya. Lah kamu ini jadi apa? Kan begitu. Yang paling bagus itu anak mengangkat derajat ayahnya, bukan anak melok abah. Ya bagus, tapi tidak boleh sifat tersebut dijadikan kesombongan. Kalau umpamanya anaknya baik, tidak bakal dia, oh bapakku ini. Pasti pemikirannya begini, oh bapakku ini kiai, bapakku ini wong terpandang. Bagaimana aku ini bisa menjadi seperti ayahku? Dan boleh aku ini melakukan perbuatan yang mencoreng nama ayahku, nama bapakku. Pasti begitu. Itu akhlak yang baik. Kalau yang buruk, digawe saya naik, melakukan kejahatan, masuk polisi, bawa nama ayahnya, ngedol jenenge bapaknya itu. Watabajjuhi bin nasab, dan membanggakan nasabnya. Meskipun habaib itu mereka tidak membanggakan nasabnya. Tapi ada sebagian karena belum dididik, tergantung. Tidak semuanya habaib itu pinter. Kalau udah belajar ya sama, bodoh seperti kita. Kalau udah belajar ya sama. Tapi tetap kita wajib menghormati. Karena siapa habaib itu? Kan keturunannya kandungnya haji. Ya seperti kita punya guru, anaknya kan wajib kita hormati kan. Seperti juga habaib. Ada darahnya mereka itu tersambung kepada darahnya Wadzalika, hal-hal tersebut itu apa? Mazmumun, sungguh tercela, wa mustaqbahun, buruk jiddan, sungguh tercela dan buruk sekali. La tahtaqiran man dunak fali kulli syai'in maziyah. Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu, karena masing-masing itu memiliki kelebihan. Kalau umpamanya yang kaya sama yang miskin, tidak boleh merendahkan. Kalau semuanya kaya, ada yang miskin bagaimana? Tidak ada yang kerja, ada yang kuli, semuanya jadi bos. Tidak ada yang kerja, yang bosnya tidak mau kerja. Jadi dua-duanya itu saling membutuhkan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya membutuhkan yang miskin untuk kerja, yang miskin membutuhkan uang daripada yang kaya dari pekerjaannya. Sama-sama saling membutuhkan. Waqad yubtala, dan telah menyerbak bihi dengannya ba'du auladil akhyar, sebagian daripada anak-anak orang saleh. Dari itu membanggakan nasabnya, membanggakan ayahnya, banyak semerbak daripada anak-anak orang saleh. Dan semuanya anaknya bapaknya orang hebat, anaknya hebat juga. Seperti apa? Seperti Nabi Nuh, anaknya kan zalim itu, anaknya kafir, tidak mau ikut Nabi Nuh, tenggelam, ente disuruh naik kepada ke kapal, tidak mau, tenggelam jadinya, karena tidak nurut kepada ayahnya. Banyak juga kisah-kisah yang lain. Mimman la basirata lahu, dari orang yang tidak mempunyai pandangan, wala ma'rifatan, dan tidak mengetahui bahagai'id dengan masalah-masalah agama. Umpamanya anaknya Kiai Gus, kalau pengen pintar ya mondok, ya seperti ayahnya. Tapi kalau tidak mondok, umpamanya tidak belajar ilmu agama, ya tidak bisa menduduki seperti derajat ayahnya. Orang biasa bisa jadi kiai, bisa kalau dia mau sungguh-sungguh. Ulama-ulama terdahulu seperti siapa? Syekh bin Hajar ini. Kalau ulama fikih ada berbeda pendapat, yang kita amalkan sehari-hari itu masuk dalam pendapat mereka. Ada Syekh bin Hajar, dia umurnya 40 tahun baru mondok. 40 tahun ini baru mondok. Bagaimana ini 40 tahun? Dia pertama mondok itu dia kayak putus asa. Pas beliau merenung, memikirkan itu bagaimana ini mondok bisa, pada umur 40 tahun mondok ini tidak kenal ilmu agama, terus 40 tahun mondok, merenung deh.
melihat ada batu yang ditetesin air. Tes. Dilihat nih batu ini penggumpal bundar begitu. Pas yang ditetesin air itu kok kayak ada lubangnya. Loh, ini berapa lama ini? Kalau sehari 2 hari tidak mungkin. Tahunan ini pasti. Langsung beliau pikir batu saja yang keras bisa tembus dengan tetesan air, apalagi otak. Langsung aja beliau lagi. Sampai sekarang kitabnya banyak, ribuan kitab. Rujukan ulama-ulama kita, Ahlussunnah wal Jamaah, rujukannya termasuk kitabnya beliau. Al-Alim, Al-Allamah, rujukannya tidak semudah sebarang. Kalau Al-Alim banyak, kalau Al-Allamah orang pilihan, orang yang sudah mempelajari kitab-kitab besar itu, rujukannya Al-Allamah, ribuan hadis hafal. Terus waman iftakhar. Sebelumnya tadi bangga nasab itu ada 2. Bangga nasab ada 2. Ada yang tidak sombong, ada yang sombong. Kalau yang sombong jelas itu memakai nama ayahnya. Kalau tidak sombong itu pikir dia. Pikir ayahnya ini orang derajatnya tinggi. Tidak boleh saya ini melakukan hal tercela yang bisa mencoreng nama ayah. Jadi bangga dengan nasab itu ada 2. Ada yang sombong, ada yang di. Waman iftakhara 'alan nasi, dan barang siapa yang menyombongkan kepada manusia binasabi dengan nasabnya, wa bi abai dengan nenek moyangnya, dhahabat barakatuhu anhu, maka akan hilang keberkahan mereka daripada dirinya. Li'annahum, karena bapak-bapak mereka itu apa? Makanu tidak yaftakhiruna, menyombongkan, wala yatakabbaruna 'alan nas, tidak menyombongkan kepada manusia. Ayahnya ini tidak sombong kepada kiai. Ada yang sombong ya? Ada kiai sombong, ada. Terus anaknya sombong, ayahnya tidak sombong, anaknya tidak boleh sombong. Kalaupun ayahnya umpamanya para kiai, para ustaz umpamanya sombong, pasti kan batal. Tidak mungkin mereka itu mempunyai derajat begitu tinggi di sisi Allah kalau mempunyai sombong. Pasti batal derajatnya. Sombong, kiai sombong mau dijauhin sama orang. Dan bagaimana mau dakwah kalau dia sombong? Nabi umpamanya sombong, ya bagaimana mau dakwah kepada umatnya? Pasti dijauhin. Anaknya itu tidak boleh harus ngikutin jejak rekam abahnya, ayah mereka. Maka qala alaihi salatu wassalam, dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man batu'a, atau dalam hadis yang lain, man batu'a bihi amalu, orang siapa yang lambat amalnya, lambat ibadahnya, lam yusri bihi nasabuhu, nasabnya itu tidak bisa membantu. Kalau kita mengatakan kalau ingin cepat hafalannya itu, kalau bisa hafal nama ayahnya, nama kakeknya, buyutnya, cangga sampai 7. Itu bisa membantu daripada cepat hafalan. Dan kita ini sudah hafal berapa? Buyut umpamanya catat sudah, ntar dikasih tahu kepada anaknya. 4 jadi anaknya lagi. Kalau hafalnya enak, hafal sampai Rasulullah itu hafal nasabnya. Berapa? 39. Sampai Rasulullah 39 kalau Rasulullah 40 atau 39 hafal. Nama bapaknya, buyutnya, cangganya, gentong sekurnya itu sampai Rasulullah hafal. Kalau kita tidak hafal ya, paling 4 paling sudah, paling jauh. 5 itu paling jauh sudah. Jadi punya ada yang ragu tentang nasabnya Rasulullah. Semuanya habaib satu persatu itu berapa juta habaib itu hafal semuanya. Nama bapaknya, kakeknya sampai Rasul hafal semuanya. Kok ragu? Kan aneh gitu. Ya kalau kita punya ragu pantas karena ada hafal, kalau mereka itu hafal. Terus hadis Nabi waqala alaihi sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah, ya Sofiyah bintinya Nabi, la udri,
aku tidak bisa membantu daripada kalian minallahi syai'an dari Allah. Tidak bisa membantu kalau menghadap Allah. Terus bagaimana? Ishtaru anfusakum minan nar. Belilah atau jagalah kalian daripada neraka. Rasulullah tidak bisa membantu daripada keluarganya sendiri. Al-hadits wa qala alaihi salatu wasalam la fadla lil ahmarin. Tidak ada kelebihan daripada orang kulit merah ala aswadin dari kulit putih, wala li arabiyyin ala ajamin, dan tidak juga orang Arab atau bukan orang Arab illa bittaqwallahi, kecuali dengan takwa kepada Allah. Antum min adamin, kalian semua itu dari Nabi Adam, dan Nabi Adam itu dari tanah. Tidak ada lebih utama yang kulit putih lebih utama daripada kulit hitam. Tidak ada. Kalau lebih utama begitu, ya kasihan yang kulit hitam. Kayak apa? Suka itu relatif. Orang kulit hitam tidak suka sama apa, kalau menikah itu tidak suka sama kulit putih. Saya punya teman pas ngaji itu punya kulit orang Afrika, ditanya, apa kamu suka pakai bahasa Arab? Apakah kamu suka sama ini? Tidak suka, tidak tertarik sama orang kulit putih. Kalau kita suka, tapi mereka tidak suka. Jadi kesukaan itu relatif, menunjukkan bahwa tidak ada kelebihan antara kulit yang satu daripada kulit yang lain. Kalau umpamanya mereka suka kulit putih, tidak ada orang kulit hitam, tidak ada. Karena kenapa? Orang kulit hitam lebih suka daripada kulit putih. Terus orang Arab sama orang bukan orang Arab, tidak semuanya orang Arab orang Islam. Ada orang Arab kafir itu ada banyak. Yahudi banyak, orang Arab Yahudi, orang Arab Kristen juga banyak. Beruntung kita meskipun bukan orang Arab, agamanya agama Islam. Alhamdulillah. Illa bittaqwallahi, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan semuanya orang Arab bisa ngerti tentang ilmu agama itu, tidak semuanya. Karena nggak ngerti syahadat aja, kadang dalam tak tahu syahadat, tapi ngaku Islam ada. Karena orang Arab kan banyak itu, Jazirah Arab itu termasuk apa? Turki masuk juga itu kan, Mesir masuk juga. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yantahiyanna, Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaklah berhenti aqwamun suatu kaum anil fakhri, daripada kesombongan, mengaku daripada biabaihim, ayah-ayah mereka, aw la yakunanna, atau akan menjadikan ahwana, lebih hina. Siapa menjadikan Allah Ta'ala? Minal ji'lan, daripada kumbang, daripada kudik. Kudik itu yang makan telai. Kudik itu makan telai. Biasanya telai itu, rong-rong telai itu, kayunya ayam, itu kudik. Orang yang suatu kaum yang memiliki sifat sombong yang terus-menerus dan tobat dia, maka Allah akan menghinakan dia lebih hina daripada kudik. Wal fadlu wal karmu bit taqwa, keutamaan dan kemuliaan itu dengan ketakwaan, la bin nasabi, bukan dengan nasab. Kama Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu di sisi Allah itu apa? Orang yang paling bertakwa. Walau annal insani, andaikan manusia kana min atqin nasi, orang yang paling bertakwa, wa ahmalihim, amal mereka paling banyak, wa a'badihim, ibadah mereka paling banyak, thumma takabbara, kemudian sombong ala nasi, kepada manusia, wa takhara alaihim, sombong kepada mereka, la ahbatallahu, maka Allah akan mencabut takwahu, ketakwaan mereka, wa abtala, dan menghapus atau membatalkan ibadahnya. Fakaifa bil jahil, lalu bagaimana dengan orang yang tidak tahu? Al-mukhallitu, yang mencampur adukkan, alladzi yatakabbaru 'alan nas, kesombongan kepada manusia dengan ketakwaan dicampur, diadukkan antara takwa dengan sombong.
bitaqwa ghairihi wa salahi ghairihi, dan dengan kebaikan yang lain, min abaihi, dari ayah-ayah mereka, wa jadadihi, dan kakek-kakek mereka. Bagaimana ini manusia tidak tahu ini campur adukkan antara takwa dengan kesombongan. Fahal hada, bukankah ini illa jahlun 'azimun, terkecuali kebodohan yang besar, wa hamakun, dan kebodohan fadhimun yang memalukan. Wa innal khaira, bahwasanya kebaikan, kullahu, semuanya, fit tawadu'i, pada kerendahan hati, wal khusyu'i, dan khusyuk, kekhusyuan, wal khudu' lillah, dan tunduk semuanya kepada Allah. Itu namanya kebaikan. Qala alaihi salatu wassalam, man tawadhu'a, barang siapa yang tawadu, rendah hati, rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Wa man takabbara, dan barang siapa yang sombong, wada'ahu Allah, maka Allah akan merendahkannya. Lawannya nanti, lawannya sombong ya rendah hati. Lawannya takabbur, tawadhu. Wa inna hubbal khumuli wal ikhtifai, dan bahwasanya mencintai khumul itu tidak mau menonjolkan diri, wal ikhtifai, menyembunyikan diri. Terus bagaimana kalau orang-orang seperti wali yang sudah terkenal itu, yaitu sudah jadi sudah di kehendak Allah, sudah terkenal. Ya mereka intinya tidak terkenal, tapi kadang tidak apa-apa terkenal kebaikan itu, kalau terkenal itu tidak apa-apa daripada keburukan, maksiat, merajalela. Wa karahati syuhrah, dan seperti wali ini, orang-orang soleh itu tidak menyukai daripada terkenal. Wal zuhuri, dan tenar, dan suka mereka. Tapi karena keadaan, mereka itu tidak mau terkenal, tapi para muridnya yang memperkenalkan mereka. Beda sama artis ya. Artis kan memang pengen terkenal. Berapa banyak orang yang terkenal di dunia, tapi di akhirat orang tidak ada yang tahu, para malaikat tidak kenal. Berapa banyak orang yang tidak terkenal di dunia, tapi para malaikat kenal semuanya. Banyak. Wadzuhur liman lamin akhlaqi salihil mu'minin, termasuk daripada akhlak-akhlaknya orang soleh al-mu'minin. Waridha biduni minal majlis, dan rela, orang-orang saleh ini rela mau duduk di tempat terendah daripada majlis. Mau. Saya punya guru itu, kalau ngajar namanya guru, beliau masih muda, umurnya mungkin 50 tahun, tapi muridnya itu sudah tua-tua. Kalau ngaji itu bawa kita besar-besar. Tapi pas waktu acara maulid itu, beliau tidak duduk di depan atau duduk di atas, duduk di seperti orang-orang biasa, karena tawadhu. Kalau dia di Hadramaut sekarang itu Habib Umar gitu. Ada, kalau Habib Umar ini kalau beliau ada di majelis itu, darah itu Habib Umar duduk di sampingnya. Namanya Habib Abu Bakar Al-Fadhil. Kalau ziarah Nabi Allah Hud, para orang-orang besar itu biasanya duduk di atas. Yang sebelumnya itu ngaji sama beliau duduk di atas, tapi beliau duduk di bawah. Saking tawadhunya. Tapi kalau kita di sini ada guru kita duduk di situ, ya jangan langsung disuruh duduk di atas, atau duduk di depan. Itu guru kita. Kalau pokoknya saya datang guru ini, ya masa guru di sana duduk di sana, saya di sini. Tidak, langsung duduk di depan sini. Itu namanya murid yang beradab, meskipun mereka itu tawadhu. Tapi kebanyakan orang ilmunya tidak ada, tapi pinginnya di depan terus. Itu termasuk daripada takabur, atau sombong, pengen menonjol terus. Ada ilmunya tidak ada, meskipun imannya gede, tapi kalau dites ilmunya kosong, cuma pintar ngomong tok, tapi ilmunya kosong. Waridha biduni minal majlis wa minal libas, pakaiannya sederhana, wa ta'am, makanan juga sederhana, wa sa'iri amti'ati dunya kadzalika aidan. Fahris ayyuhal mu'min ala dzalik, maka jagalah wahai orang-orang mukmin pada hal tersebut. Terus masuk ke fikih sebentar sedikit.
daripada hal-hal yang meneruskan kemarin, hal-hal yang membatalkan puasa. Sesuatu yang masuk kepada rongga badan. Rongga badan itu masuknya mana? Kalau mulut berarti rongga tenggorokan, kalau hidung rongga hidung, kalau telinga ada rongga telinga. Batasnya mana? Kalau rongga hidung kan sampai keluar apa? Kalau masuk air ke dalam hidung itu sampai sakit, ya itu termasuk rongga hidung. Kalau telinga bagaimana batasannya? Nah, driji kita ini masukkan. Nah itu batasan, tidak bisa masuk lagi. Nah itu sudah sampai situ batasannya yang luar. Tapi kalau pakai cotton bud, nah itu kan bisa masih bisa masuk ke dalam. Nah itu masuk rongga ke dalamnya. Kalau air masuk ke dalam itu, nah, ada dua ini. Yang pertama, kalau disyariatkan ini seperti dalam wudu, dalam mandi yang sunnah, mandi jenabah, mandi hadas besar. Nah, kalau sampai tidak berlebihan, kalau berkumur, tidak berlebihan, tidak banyak, ada masuk sedikit, itu dimaafkan. Ya, apa namanya? Seperti apa namanya? Masukkan air dalam hidung, masuk ke rongga, tapi tidak berlebihan. Nah, itu dimaafkan. Tapi kalau sampai berlebihan, tidak dimaafkan. Pakai sedikit masuk, batal puasanya. Tapi kalau tidak berlebihan, tidak batal. Itu kalau seperti yang disyariatkan, yang berpahala tadi wudu, apalagi mandi sunnah, mandi wajib. Mandi sunnah seperti apa? Mandi Jumat siang hari. Apa berkumur sunnah, tapi tidak boleh berlebihan. Sekedarnya saja. Kalau sikat gigi bagaimana? Kalau sikat gigi jangan sampai masuk ke dalam. Nah itu kalau sikat gigi itu namanya berlebihan, namanya odol, apa-apa. Tapi kalau sampai masuk, batal puasanya, wajib kok. Kalau bisa, harus sikat gigi, jangan sampai masuk ke dalam. Kalau pakai odol ya, tapi kalau tidak pakai odol ya seperti siwak biasa. Karena siwak ini yang paling afdal itu, saya punya yang pakai kayu ya, kayu itu ada namanya siwak. Terus kalau dapurnya punya pakai sikat gigi itu termasuk siwak. Termasuk sunnah wudu kan pakai siwak. Mau mandi, saya niat siwak pada waktu wudu, masuk dapat pahala sikat gigi. Jadi sikat gigi plus dapat pahala. Terus yang kedua yang tidak disyariatkan. Kalau tidak disyariatkan, jelas berlebihan maupun tidak, kumu. Tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba kumu, masuk sedikit, batal puasanya. Atau akan bakal korek-korek, batal puasanya. Atau dia apa namanya yang kemarin itu corona mau dimasukin ke apa namanya? Strop, tidak masuk hidung, itu kan masuk rongga, itu karena sudah masuk ke dalam rongga. Saya sampai situ. Wallahu a'lam. Rabbana ma lam ya'lamna rabbi 'ala alladhi yanfa'una rabbi baqina wa baqi ahlana wa barakati lana fi dinina ma'ana al-qadri wa sawabaka rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tarata jidalan wa fiqhan qala wa rasulullah ahlan daima wa akhina anti ulama afdalul khair wa kullu syaratan wa aslina kullu syu'ur wa kullu dhalika al-uyun wa qdi'na rabbana kullu dhulin wa ba'da rasulullah wa sallallahu alaihi wa sallam setelah Rasulullah Mustafa Walidul Habib Ana wal Wafa bi kitabih nasi syifa wa ala al-kiram syurafa wa ala sahbihi masadir al-qurar Allahumma hdina bi hidayah waj'alna min sabil ridha wa la tuwallina wa la siwa wa la taj'alna min khalaqa amraka al-asar wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim Muhammadin nabiyina wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.